Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali bayangan cermin tidak bercerita ya kawan. Kali ini bayangan cermin akan menceritakan kisah berdasarkan kisah nyata. Seorang dukun penipu berkedok ustadz. Mau tahu kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana. Sebelum saya lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sore itu, langit kampung sawah di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat diselimuti awan kelabu yang tebal seolah meramalkan sesuatu yang tak biasa. Jalan tanah berdebu yang membelah perkampungan sederhana itu berderit pelan di bawah roda motor tua berwarna merah pudar. Di atasnya, Udin, pria berusia 40 tahun dengan postur ramping namun tegap, mengendarai dengan penuh percaya diri. Sorban hijau melilit lehernya berkibar ditiup angin, kontras dengan baju koko putihnya yang sedikit kusut namun bersih, serta peci hitam mengkilap yang sedikit miring di kepalanya. Sebuah tas kecil lusuh tersampir di bahunya, berisi beberapa pakaian dan buku-buku tua yang ia bawa dari tempat asalnya, atau begitulah yang ia ceritakan kepada siapapun yang bertanya. Tujuan Udin adalah kontrakan kecil di ujung kampung, sebuah bangunan sederhana berdinding triplek dengan atap seng yang sudah mulai berkarat, diapit oleh sawah hijau dan pohon pisang yang bergoyang pelan. Saat Udin memarkir motornya di halaman kontrakan, warga-warga kampung sawah yang sedang duduk-duduk di teras rumah menoleh, beberapa mengangguk hormat, seolah merasakan aura karismatik dari sosok asing ini. "Assalamualaikum," sapa Udin kepada Ibu Darti, seorang wanita parubaya yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Darti, matanya tertalik pada sorban hijau yang tak biasa itu. "Baru pindah ya, Pak?" tanyanya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Udin sambil tersenyum lebar, matanya yang tajam namun hangat seolah menembus hati. "Iya, Bu, nama saya Udin. Mohon doanya, semoga betah di sini," katanya dengan suara lembut namun penuh percaya diri disertai anggukan sopan. Kampung sawah adalah perkampungan yang sederhana, dengan rumah-rumah berdinding kayu atau bata yang berjejer di sepanjang jalan tanah yang dipenuhi genangan air setelah hujan. Sawah-sawah hijau membentang di kejauhan, dihiasi suara kodok yang mulai bernyanyi di sore hari. Kedatangan Udin dengan penampilan yang begitu mencolok langsung menarik perhatian. Beberapa anak kecil yang bermain di pinggir jalan berhenti menatapnya dengan mata besar. "Itu Ustadz ya?" bisik salah satu anak kepada temannya. Orang tua mereka yang sedang mengobrol di bawah pohon mangga juga melirik, mencoba menilai pendatang baru ini. Hari-hari berikutnya, Udin dengan cepat berbaur. Ia sering terlihat berjalan ke musola kecil di tengah kampung, sebuah bangunan sederhana dengan dinding cat hijau yang mengelupas dan atap seng yang sedikit penyok. Dengan langkah tenang, ia masuk, mengambil tempat di saf depan dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu yang mengema hingga keluar. Jamaah yang sholat di belakangnya terpaku. "Fasih sekali bacaannya," bisik Pak Mamat kepada tetangganya, Pak Haji Jimin, seorang bos material bangunan. "Kayak Ustadz benaran." Julukan Ustadz Udin mulai melekat, dan Udin tak pernah menolaknya. Malah ia tersenyum lebar setiap dipanggil begitu, matanya berbinar seolah menyimpan rahasia. Di warung kopi Pak Mamat, yang menjadi tempat berkumpul warga kampung sawah, Udin mulai menunjukkan pesonanya. Warung itu, sebuah bangunan kecil dengan meja-meja kayu dan bangku plastik yang sudah pudar warnanya, selalu ramai di sore hari. Udin duduk di salah satu bangku, memesan kopi hitam, dan mulai berbagi nasihat agama. "Ikhlas itu kunci rejeki, Pak," katanya kepada Bang Naming, seorang tetangga parubaya dengan rambut memutih dan kebiasaan mengunyah rokok kretek. "Kalau hati bersih, hidup akan tenang, rejeki datang sendiri." Bang Naming yang dikenal mudah terkesan mengangguk penuh kagum. "Bener juga Ustadz," jawabnya sambil menyeruput kopinya. Warga lain dari ibu-ibu pengajian hingga bapak-bapak yang biasa main domino mulai memandang Udin sebagai sosok yang membawa cahaya ke kampung mereka yang sederhana. Namun, di balik sorban hijau dan senyum ramahnya, Udin menyimpan rahasia kelam.
Masa lalunya di pesantren yang ia ceritakan dengan bangga kepada warga bukanlah tentang ketakwaan. Di sana, ia belajar bukan hanya ayat-ayat suci, tetapi juga seni memikat hati dengan kata-kata manis dan tatapan yang seolah bisa mengendalikan. Ia tahu bagaimana membuat orang percaya, bagaimana membuat mereka tunduk, dan yang terpenting, bagaimana memanfaatkan kepercayaan itu. Kampung Sawah, dengan warganya yang lugu dan penuh hormat pada sosok alim, adalah panggung sempurna untuk rencananya. Di pos ronda yang terbuat dari bambu dan atap terpal di pinggir jalan, sekelompok pemuda berkumpul seperti biasa. Asap rokok kretek mengepul bercampur dengan aroma kopi pahit yang diseduh di tungku kecil. Nurdin, pemuda berusia 25 tahun dengan rambut cepak dan mata waspada, memimpin obrolan. "Gue lihat si Udin itu minum bir di warung pinggir sawah," katanya nada penuh ejekan. Teman-temannya, Ahmad dan Samsul, tertawa keras. "Serius, Din? Ustadz kok minum bir?" tanya Ahmad tak percaya. Nurdin mengangguk, menyipitkan mata. "Iya, di warung Pak Yanto, deket kali. Dia pikir nggak ada yang lihat mungkin." Mereka lalu menjuluki Udin UJ, singkatan dari Ustadz Jablay, sebuah ejekan yang mereka simpan di antara mereka sendiri. Udin yang mendengar julukan itu dari seorang pemuda malah tertawa, mengira itu merujuk pada Ustadz Jeffrey. "Nama yang bagus," katanya suatu hari, membuat para pemuda nyengir di belakangnya. Tawa mereka menggema di malam gelap Kampung Sawah, tetapi kecurigaan Nurdin dan kawan-kawannya masih seperti percikan kecil, belum cukup kuat untuk membakar kepercayaan warga yang telah terpikat oleh pesona Udin. Di balik sorban hijaunya, Udin tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menanam benih kepercayaan, menunggu waktu untuk memanennya. Dan dompet warga Kampung Sawah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lambat dan tenang. Namun, kehadiran Udin, sang Ustadz Udin, telah menciptakan riak-riak kecil yang tak terdeteksi oleh sebagian besar warga. Sorban hijau yang melilit lehernya, baju koko putih yang selalu rapi meski sedikit kusut di ujung lengan, dan senyumnya yang seolah menyimpan rahasia telah membuatnya menjadi pusat perhatian. Warga Kampung Sawah yang mayoritas hidup sederhana dari bertani atau berdagang kecil-kecilan terpesona oleh karismanya. Namun, di balik penampilan alimnya, Udin mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap. Sesuatu yang ia sebut sebagai ilmu khusus dari seorang guru misterius di tempat terpencil di luar Jakarta. Ilmu ini katanya bisa membawa kemakmuran bagi siapa saja yang cukup beriman untuk mengikutinya. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa kemakmuran itu hanyalah umpan dalam jaring tipu dayanya. Bang Naming, seorang tetangga berusia 50-an dengan rambut memutih dan kebiasaan mengunyah rokok kretek hingga ujungnya basah, menjadi mangsa pertama yang jatuh ke dalam pesona Udin. Bang Naming dikenal di kampung sebagai sosok yang ramah namun mudah terbawa cerita-cerita mistis. Dia sering bercerita tentang orang pintar yang pernah ia temui di masa muda yang konon bisa menyembuhkan penyakit atau membawa keberuntungan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit di atas sawah-sawah Kampung Sawah berubah menjadi gradasi jingga dan ungu, Udin mendekatinya di warung kopi Pak Mamat. "Bang, ikut saya sebentar," kata Udin dengan dada rendah, hampir seperti bisikan. Matanya berbinar penuh rahasia. Bang Naming yang sedang menyuruput kopi hitam dari gelas kaca yang sudah retak langsung tersanjung. Ia merasa istimewa dipilih oleh Ustadz baru ini. Dengan langkah pelan, Udin mengajak Bang Naming menyusuri jalan setapak di pinggir sawah menuju sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik rumpun bambu yang tinggi. Gubuk itu berdiri di ujung kampung, dikelilingi oleh genangan air sawah yang memantulkan cahaya senja. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan atapnya dari daun kelapa yang mulai menguning. Bau tanah basah dan lumut menyengat hidung, menciptakan suasana yang seolah terpisah dari keramaian kampung. Di dalam gubuk,
Hanya ada sebuah meja kayu reyot dan sebuah lampu minyak kecil yang menyiarkan cahaya kuning temaram, membuat bayang-bayang Udin dan Bang Naming menari-nari di dinding. Udin duduk di lantai tanah, mengeluarkan tas hitam lusuh dari bawah meja seolah itu benda suci yang dijaga dengan hati-hati. "Lihat ini Bang," kata Udin. Suaranya pelan namun penuh wibawa, seperti seorang guru yang sedang mengajarkan rahasia besar. Dia membuka tas itu perlahan dengan gerakan yang disengaja dibuat dramatis, memperlihatkan tumpukan kertas yang disusun rapi, mirip lembaran uang 100 ribuan, lengkap dengan gambar Soekarno yang sedikit buram. Ini bukan kertas biasa. Dengan ritual khusus yang diajarkan guru saya, kertas ini bisa berubah jadi uang asli. Tapi syaratnya berat Bang. Udin menatap Bang Naming dengan sorot mata yang seolah menilai keimanan pria itu. "Puasa seminggu tanpa tidur. Jangan bicara sama istri. Dan tas ini nggak boleh disentuh wanita, termasuk istri. Kalau dilanggar, ilmunya gagal. Kertas ini tetap kertas." Bang Naming menelan ludah. Matanya tak lepas dari tumpukan kertas itu. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana ia bisa melunasi hutang di warung, membeli motor baru, atau bahkan memperbaiki rumahnya yang bocor setiap hujan. "Serius Din, bisa beneran?" tanyanya, suaranya gemetar karena campuran harapan dan keraguan. Udin hanya senyum tipis, sorban hijaunya seolah menyala di bawah cahaya lampu minyak. "Tergantung imanmu Bang. Kalau kuat, rezeki akan datang. Tapi ini rahasia, jangan ceritain ke sembarang orang." Bang Naming mengangguk penuh semangat, membawa tas hitam itu pulang dengan hati-hati seolah memegang harta karun. Ia tak tahu bahwa ritual itu hanyalah jebakan yang dirancang untuk menguras kepercayaan dan tabungannya. Namun, ritual itu terbukti tak mudah. Bang Naming yang biasa makan nasi dengan lauk tempe dan sambal 3 kali sehari mulai merasa lemas di hari kedua puasa. Matanya berat, tubuhnya gemetar karena lapar, dan dia tak sengaja berbicara dengan istrinya saat diminta mengambilkan air di dapur. Di hari ketiga, ia menyerah tak kuat menahan godaan aroma masakan dari dapur tetangga. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas hitam itu hanya untuk menemukan tumpukan kertas kosong, bukan uang. Ia mendatangi Udin keesokan harinya, wajahnya penuh kekecewaan. "Din, ini nggak jadi apa-apa," keluhnya menunjukkan tas itu. Udin menggeleng-geleng pelan, wajahnya memasang ekspresi prihatin yang begitu meyakinkan. "Imanmu kurang kuat Bang, harus sabar dan ikhlas. Coba lagi nanti," katanya, suaranya lembut namun ada nada ejekan halus yang tak terdeteksi oleh Bang Naming. Pria itu pulang dengan kepala tertunduk, malu, tak sadar bahwa kegagalannya adalah bagian dari rencana licik Udin. Kabar tentang ilmu Udin menyebar seperti angin di kampung sawah. Bisik-bisik tentang keajaiban yang ditawarkannya mulai terdengar di warung-warung, di pengajian ibu-ibu, bahkan di lapangan tempat anak-anak bermain sepak bola. Pak Haji Jimin, bos material bangunan yang rumahnya berdiri mencolok dengan tembok bata merah dan pintu besi di ujung kampung, menjadi korban berikutnya. Pak Haji dikenal sebagai orang kaya yang naif, selalu mencari cara cepat untuk menambah kekayaannya. Udin mulai sering mengunjungi rumahnya, membawa tas hitam yang sama dan cerita yang serupa. "Haji, ini ilmu langka. Kalau Haji kuat ikut syaratnya, rezeki Haji bisa berlipat ganda." Setiap kali Udin datang, keajaiban aneh terjadi. Pak Haji yang di rumah sering mengamuk karena bisnisnya yang seret berubah menjadi penurut. Wajahnya yang biasanya merah karena marah seolah memucat, matanya menunduk, dan suaranya menjadi pelan. "Ambil saja Din," katanya menyerahkan amplop tebal isi uang tanpa bertanya banyak. Istri Pak Haji yang mengintip dari balik pintu dapur merasa bulu kuduknya merinding. Ia tidak mengerti mengapa suaminya yang dikenal keras kepala begitu mudah menyerah di hadapan Udin. Ada sesuatu di sorot mata Udin, mungkin karisma, mungkin tipu daya, atau sesuatu yang lebih gelap yang membuat orang kehilangan akal sehat. Di pos ronda, Nurdin dan kawan-kawannya mulai mendengar cerita tentang ilmu Udin. Malam itu di bawah terpal yang bocor mereka duduk melingkar sambil menyeruput kopi pahit. "Gue dengar dari anaknya Pak Haji, bapaknya kasih duit banyak ke Udin buat ritual apa gitu," kata Ahmad sambil memainkan rokok di tangannya. Nurdin menyipitkan mata, instingnya mengatakan ada yang tak beres. Ritual apaan? Ustadz Jablay itu cuma nyanyi doang di musola. Sekarang kok jadi dukun?
ejeknya, suaranya penuh sindiran. Samsul yang biasanya pendiam ikut nimbrung. Kalian tahu nggak bang, Naming juga bilang dia rugi besar gara-gara Udin. Tapi aneh, dia nggak marah sama Udin, malah bilang, mungkin imanku kurang. Tawa mereka menggema di malam yang sepi. Tapi di balik tawa itu, kecurigaan mereka mulai mengakar. Mereka belum tahu bahwa ilmu Udin bukanlah keajaiban, melainkan permainan psikologi yang dirancang dengan cerdik untuk memanfaatkan kepercayaan dan keserakahan warga kampung sawah. Angin malam membawa aroma tanah basah dari sawah-sawah yang mengelilingi perkampungan. Lampu-lampu Petromax di teras rumah warga menyala redup, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding triplek. Udin yang kini dikenal sebagai Ustadz Udin oleh sebagian besar warga masih menjadi topik pembicaraan hangat. Namun di balik sorban hijau dan senyumnya yang memikat, retakan kecil mulai muncul di kepercayaan warga. Pesona yang ia tebar dengan cerdik mulai dipertanyakan, terutama oleh para pemuda yang tak mudah terbuai oleh kata-kata manis. Udin yang dulu rajin melangkah ke musola kecil dengan dinding mengelupas dan lantai bercat hijau pudar, kini jarang terlihat di sana. Dulu ia selalu hadir di saf depan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu yang membuat jamaah terpukau. Kini, warga hanya mendengar cerita tentangnya dari mulut ke mulut, bukan dari musola. Ustadz Udin kemana ya? Kok udah nggak sholat bareng lagi? Tanya seorang ibu di pengajian mingguan. Alisnya berkerut. Mungkin sibuk bantu orang, Bu, jawab tetangganya. Tapi nada suaranya tak yakin. Ketidakhadiran Udin di musola, meski kecil, mulai menimbulkan bisik-bisik yang tak terucapkan keras-keras. Malam itu, di pos ronda yang berdiri di pinggir jalan utama kampung, suasana lebih ramai dari biasa. Pos itu terbuat dari bambu dengan atap terpal yang sudah bolong-bolong, adalah tempat berkumpulnya para pemuda kampung sawah. Asap rokok kretek mengepul, bercampur dengan aroma kopi pahit yang diseduh dalam panci kecil di atas tungku arang. Ibeng, pemuda berusia 25 tahun dengan rambut cepak dan mata yang selalu waspada, duduk di bangku kayu sambil memainkan pisau lipat di tangannya. Di sekelilingnya, Ahmad, Syamsul, dan beberapa pemuda lain berbincang dengan nada penuh ejekan. Lo pada tahu nggak? Si Uje itu ketangkep basah lagi, kata Ibeng. Suaranya penuh semangat. Kemarin malam, gue lihat dia di warung pinggir sawah, bawa botol bir bintang, minum sama orang-orang yang bukan dari kampung kita. Ahmad, yang sedang menyeruput kopi, hampir tersedak. Serius, Beng? Ustadz kok mabuk? Tanyanya. Matanya membelalak. Ibeng mengangguk, menyeringai. Iya, dia duduk di pojokan, ketawa-ketawa kayak preman, pakai sorban ijo segala, kayak nantangin orang buat nanya. Syamsul yang biasanya diam ikut nimbrung. Gue juga dengar dari tetangga, dia suka ngajak anak-anak muda mabuk di pos ronda sebelah. Ustadz apaan itu? Malam itu, Ibeng menceritakan pengamatannya yang lain. Beberapa hari sebelumnya, saat bulan purnama menerangi kampung, ia melihat Udin berjalan tergesa-gesa ke selokan di pinggir sawah, tak jauh dari kontrakannya. Dengan gerakan cepat, Udin membuang sesuatu ke dalam selokan itu, tumpukan kertas yang dari kejauhan mirip lembaran uang. Gue deketin selokannya pas dia pergi, kata Ibeng, dengan wajah penuh kecurigaan. Itu cuma kertas kosong, bro, bukan uang. Kayak kertas yang dia pakai buat ritual anehnya itu. Ahmad menyipitkan mata. Jadi, ritual gandain uang yang dia ceritain ke Bang Naming itu bohongan dong. Ibeng mengangguk keras. Pasti, Uje itu penipu, bro. Cuma kita yang tahu, warga lain pada buta sama dia. Kecurigaan pemuda-pemuda itu mulai menyebar, tapi tak mudah meyakinkan warga lain. Ketika Ibeng mencoba memperingatkan Ibu Darti, yang dikenal sebagai ibu pengajian yang vokal, ia malah mendapat cibiran. Kalian ini cuma iri sama Ustadz Udin. Dia orang alim, bacaannya fasih, nasihatnya bagus. Kalian anak muda suka bikin fitnah, kata Ibu Darti dengan nada tajam sambil mengipasi wajahnya dengan kain lap. Ibeng hanya menghela napas, tahu bahwa pesona Udin masih terlalu kuat untuk dilawan dengan kata-kata. Sementara itu, di rumah Pak Haji Jimin, ketegangan lain mulai muncul.
Pak Haji, seorang bos material bangunan yang rumahnya berdiri megah dengan tembok bata merah dan pintu besi di ujung kampung, dikenal sebagai orang yang temperamental. Malam-malam, warga sering mendengar teriakannya dari dalam rumah, mengeluhkan bisnisnya yang seret atau utang yang menumpuk. "Udin itu penipu, dia bikin aku rugi jutaan," teriaknya kepada istrinya suatu malam. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Ia baru saja menghitung kerugian dari ritual Udin yang gagal, yang menghabiskan tabungannya tanpa hasil. Istrinya yang duduk di sofa dengan wajah cemas hanya mengangguk pelan, tak berani menjawab. Tapi keajaiban terjadi setiap kali Udin muncul di pintu rumah Pak Haji. Pagi itu, ketika Udin datang dengan sorban hijau dan baju koko yang sedikit kusut, Pak Haji yang tadinya berapi-api berubah seketika. Wajahnya yang merah memucat, matanya menunduk, dan suaranya menjadi pelan. "Ambil saja, Din," katanya, menyerahkan amplop tebal berisi uang tanpa protes. Udin hanya tersenyum, menepuk bahu Pak Haji dengan gestur yang seolah penuh keakraban. Tapi ada sesuatu di tatapannya, sesuatu yang dingin dan penuh kendali. Istrinya yang mengintip dari balik dapur merasa bulu kuduknya merinding. "Kenapa Haji selalu nurut sama Udin?" gumamnya pada diri sendiri, tapi ia tak berani bertanya. Ibeng yang kebetulan lewat di depan rumah Pak Haji saat Udin keluar dengan amplop di tangan, melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ia berhenti di balik pohon pisang, matanya menyipit. "Ada apa dengan Udin? Kok semua orang takut sama dia?" gumamnya. Ia teringat tatapan Udin di warung pinggir sawah saat pria itu minum bir dengan tawa yang tak sesuai dengan citra ustadznya. Ada sesuatu yang tak beres, tapi Ibeng belum tahu apa. Yang ia tahu, Udin bukan sekedar ustadz palsu. Dia adalah bayang-bayang yang bergerak di antara kepercayaan warga, dan retakan kecil di kepercayaan itu mulai membesar, seperti celah di dinding musola yang tak pernah diperbaiki. Suasana yang biasanya tenang dengan suara kodok dari sawah-sawah sekitar berubah menjadi riuh rendah. Udin, yang dikenal sebagai Ustadz Udin oleh sebagian besar warga, mengumumkan rencana besar, pesta khitanan megah untuk putranya, Roji, yang berusia 6 tahun. Kabar ini menyebar cepat di antara rumah-rumah berdinding triplek dan jalan tanah berdebu, menciptakan gelombang antusiasme bercampur kecurigaan. Udin dengan sorban hijau yang kini menjadi ciri khasnya, tampak penuh percaya diri, seolah ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya ustadz biasa, tetapi sosok yang mampu menggelar acara besar yang tak pernah terbayangkan di kampung sederhana ini. Beberapa hari sebelum pesta, Udin sibuk menyebarkan undangan. Ia mencetak 4.000 undangan berwarna-warni, dihiasi kaligrafi mencolok, dan foto Roji yang tersenyum polos di sudut kertas. Angka 4.000 terasa berlebihan untuk kampung sawah, yang penduduknya tak lebih dari 1.000 jiwa. Seolah Udin ingin mengundang seluruh Jakarta Barat. Ia mendatangi pos ronda bambu di pinggir jalan utama, tempat para pemuda seperti Nurdin, Ahmad, dan Samsul berkumpul setiap malam. Dengan senyum lebar dan nada penuh wibawa, Udin menyerahkan tumpukan undangan. "Tolong sebarkan ini ke warga, nak. Ini untuk kebaikan Roji, juga keberkahan kampung kita." Ia menyerahkan sekitar 200 undangan kosong tanpa nama penerima kepada Nurdin dan kawan-kawannya, seolah mempercayakan tugas penting. Nurdin, pemuda berusia 25 tahun dengan rambut cepak dan mata waspada, menerima undangan dengan alis berkerut. Begitu Udin pergi, ia membolak-balik kertas-kertas itu, lalu melemparkannya ke tempat sampah di samping pos ronda. "Ustadz Jablay, orang baru kok sok ngatur," gerutunya, suaranya penuh ejekan. "Tadi gue kasih 1 undangan ke Ibu Rosiah. Dia malah nanya, 'Udin siapa?' 'Ustadz Udin.' 'UJE, gak kenal, bikin malu aja." Ahmad dan Samsul tertawa keras. Asap rokok kretek mengepul dari mulut mereka. "Undangan 4.000, dia pikir ini hajatan gubernur apa?" canda Ahmad, memainkan pisau lipat di tangannya. "Gue yakin ini akal-akalan dia lagi," tambah Nurdin, matanya menyipit penuh kecurigaan. Meskipun sebagian besar undangan dibuang,
kabar pesta tetap menyebar melalui obrolan di warung kopi dan pengajian ibu-ibu. Hari pesta tiba, mengubah kampung sawah menjadi lautan warna dan suara. Di lapangan kecil tengah kampung, yang biasanya jadi tempat anak-anak bermain sepak bola, pelaminan besar didirikan. Struktur bambu itu dihias kain warna-warni, merah, kuning, hijau, dengan lampu kelap-kelip yang berkedip di bawah sinar matahari sore. Di tengah pelaminan, kursi berlapis kain beludru merah disiapkan untuk Roji yang duduk dengan wajah polos, mengenakan peci kecil dan baju koko putih kebesaran. Meja-meja panjang ditata dengan taplak plastik bermotif bunga, penuh piring berisi nasi kotak, ayam goreng, dan sate yang aromanya menggoda. Grup dangdut lokal dengan penyanyi berbaju glitter dan alat musik sederhana menggelegar dengan lagu-lagu populer, membuat anak-anak kampung menari-nari di pinggir lapangan. Warga berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian tergiur makanan gratis dan hiburan langka. Ibu-ibu pengajian, seperti Ibu Rosiah, datang dengan kebaya terbaiknya, sementara bapak-bapak seperti Bang Naming mengenakan kemeja batik usang. Megah juga hajatan Ustadz Udin, bisik Ibu Rosiah, meskipun nadanya menyimpan keraguan. Tapi duitnya dari mana? Katanya cuma ngontrak. Bang Naming masih malu karena gagal dalam ritual Udin, hanya mengangguk. Mungkin rezekinya banyak, Bu. Tapi matanya tak lepas dari Udin yang berdiri di tengah kerumunan seperti raja kecil. Udin tampil bak penguasa malam itu. Sorban hijaunya sedikit pudar namun mencolok, berkibar setiap ia bergerak. Ia menyapa tamu dengan senyum lebar. Tangannya menepuk bahu warga dengan gestur penuh keakraban, namun terasa penuh kendali. "Terima kasih sudah datang, Mbak, Bu. Doakan Roji jadi anak soleh," katanya berulang-ulang. Suaranya merdu namun teatrikal. Pak Haji Jimin, bos material dengan rumah megah, hadir dengan wajah muram. Masih kesal karena kerugian dari ritual Udin. Tapi saat Udin mendekatinya dan menatap dengan mata tajam, wajah Pak Haji berubah. Ia tersenyum kaku, menyerahkan amplop tebal sebagai sumbangan tanpa diminta. Istri Pak Haji di belakangnya hanya menggeleng, tak berani berkomentar. Di tengah kemeriahan, bisik-bisik tak terelakkan. Beberapa warga memperhatikan dua pria berpakaian preman di pinggir lapangan, dekat pohon pisang tua. Mereka mengenakan kemeja polos dan jeans, tapi gerakan mereka kaku, mata tak lepas dari Udin. "Itu polisi, kayaknya," bisik Bang Naming kepada Pak Mamat sambil menyeruput teh. "Masa sih? Ustadz Udin kenapa?" tanya Pak Mamat. Bang Naming mengangkut bahu, tapi hatinya gelisah, teringat kegagalannya dalam ritual Udin. Kecurigaan yang terpendam mulai muncul, seperti gelembung di genangan sawah. Nurdin, Ahmad, dan Samsul berdiri di sudut lapangan sambil mengunyah sate, juga memperhatikan. "UJE bikin pesta segede ini, tapi duitnya dari nipu warga," kata Nurdin, suaranya penuh keyakinan. Ahmad mengangguk, matanya tertuju pada pria preman itu. "Gue denger polisi udah lama ngintilin Udin. Banyak yang lapor dia nipu," katanya. Samsul menambahkan, "Pesta ini kayak jebakan, dia mau kabur kayaknya." Nurdin meremas tusuk sate. "Kalau dia kabur, gue sendiri yang cari," gumamnya, meski tahu menangkap Udin tak mudah. Pesta berlangsung hingga larut dengan musik dangdut dan tawa anak-anak. Tapi di balik kemeriahan, tegangan tak terucapkan. Udin bergerak lincah, seolah tahu setiap langkahnya diawasi. Sorban hijaunya berkibar di bawah lampu kelap-kelip, tanda ia sedang memainkan peran terbesarnya sebelum panggung runtuh. Malam pesta khitanan di Kampung Sawah, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih bergema dengan suara musik dangdut yang menggelegar dan sorak-sorai warga yang menikmati hidangan gratis. Lampu-lampu kelap-kelip di pelaminan bambu menerangi lapangan kecil di tengah kampung, menciptakan ilusi kemegahan yang tak biasa untuk perkampungan sederhana ini. Namun, di balik keramaian, ketegangan mulai merayap seperti kabut malam yang perlahan menyelimuti sawah-sawah di sekitar.
Udin dengan sorban hijau yang kini sedikit miring di lehernya, bergerak lincah di antara tamu, tersenyum lebar dan menepuk bahu warga dengan gestur penuh keakraban. Tapi matanya yang tajam dan waspada tak pernah lelet memindai kerumunan, seolah ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari permainan besar yang telah ia susun. Pukul 12 malam, ketika sebagian warga mulai pulang dan anak-anak kecil tertidur di pangkuan ibunya, Udin tiba-tiba mendekati dua pria berpakaian TNI yang berjaga di dekat kontrakannya. Mereka berdiri di bawah pohon pisang yang daunnya bergoyang pelan ditiup angin malam. Wajah mereka tegas, namun tak mencolok. "Pak, saya ke belakang sebentar, buang air kecil," kata Udin dengan nada santai. Suaranya lembut seperti biasa, namun ada sedikit getar yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Sorban hijaunya berkibar pelan saat ia berbalik. Dan kedua pria TNI itu mengangguk, tak curiga, menunggu di depan pintu kontrakan yang terbuat dari triplek usang. Tapi seperti sulap, Udin tak kembali. Menit-menit berlalu dan keheningan di sekitar kontrakan mulai terasa mencurigakan. Salah satu TNI mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. "Udin," panggilnya, suaranya keras namun tak mendapat respon. Tiba-tiba, teriakan di lapangan memecah keheningan. "Polisi! Polisi datang!" seru seorang warga dan kerumunan mulai gaduh. Sekelompok polisi berpakaian preman yang sebelumnya hanya mengawasi dari pinggir lapangan, kini bergerak cepat menuju kontrakan Udin. Bersama dua pria TNI, mereka menggebrek pintu triplek itu dengan paksa. Di dalam, hanya ada istri Udin, seorang wanita kurus dengan wajah pucat yang tampak ketakutan, dan Roji, anaknya yang berusia 6 tahun, yang duduk di sudut ruangan dengan mata besar penuh kebingungan. "Udin mana?" tanya seorang polisi dengan nada tegas, tapi istri Udin hanya menggeleng, bibirnya gemetar. Dia bilang mau ke belakang," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Polisi mulai menyisir ruangan kecil itu, yang penuh dengan barang-barang sederhana, kasur tipis di lantai, meja kayu reyot, dan sebuah lemari plastik yang sudah retak. Di sudut ruangan, mereka menemukan tas hitam lusuh yang sering dibawa Udin. Dengan hati-hati, seorang polisi membukanya, dan warga yang mengintip dari luar pintu terkejut melihat isinya. Tumpukan kertas fotokopi yang dibuat menyerupai lembaran uang 100 ribuan, lengkap dengan gambar Soekarno yang buram. "Ini bohongan semua!" teriak seorang polisi, wajahnya memerah karena marah. Warga yang masih berkumpul di luar mulai berbisik, kemarahan dan kekecewaan menyebar seperti api di jerami kering. Kembali ke lapangan, pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi kekacauan. Penyanyi dangdut berhenti bernyanyi, alat musik terdiam, dan lampu-lampu kelap-kelip seolah kehilangan pesonanya. Beberapa warga mulai menyadari bahwa pesta ini adalah kedok. "Pelaminan belum dibayar," teriak seorang pria dari tim dekorasi. Tangannya menunjuk ke arah pelaminan bambu yang mulai dibongkar. "Dangdut juga belum dilunasin," tambah seorang anggota band, wajahnya kesal. Bahkan pedagang beras yang menyediakan karung-karung untuk catering mulai mengeluh. "Beras 3 karung belum dibayar, Udin janji bayar habis pesta." Warga yang hadir, yang tadinya menikmati makanan gratis, kini saling pandang dengan wajah penuh kekecewaan dan kemarahan. Nurdin yang berdiri di pinggir lapangan bersama Ahmad dan Samsul tak bisa menahan diri. "Udin kabur, dia kayak belut, licin banget!" teriaknya, suaranya penuh marah bercampur kekaguman pada kelicikan Udin. Dia teringat semua kecurigaannya, minum bir di warung, kertas-kertas diselokan, dan amplop-amplop yang diserahkan Pak Haji Jimin. "Gue udah bilang, UJE itu penipu," tambahnya menendang tanah dengan kesal. Ahmad mengangguk, tapi matanya masih mencari-cari di kerumunan, berharap melihat sosok Udin muncul kembali. "Polisi udah ngintilin dia dari tadi, tapi kok bisa lolos?" tanya Samsul, suaranya pelan tapi penuh perheranan. Beberapa warga menduga Udin punya ilmu gaib yang membuatnya tak bisa ditangkap. Bang Naming yang berdiri di dekat mereka menggeleng pelan. "Bukan gaib, itu akal-akalan dia," katanya, suaranya berat karena malu mengingat kegagalannya dalam ritual Udin. Pagi harinya, ketika matahari mulai terbit dan sinarnya menerangi sawah-sawah yang berkilau karena embun, warga kampung sawah berkumpul kembali di lapangan kecil itu. Pelaminan bambu sudah dibongkar separuh, kain-kain warna-warni teronggok di tanah, dan sisa-sisa makanan berserakan di meja-meja plastik. Suasana kemeriahan malam sebelumnya telah lenyap, digantikan rasa kecewa dan malu.
Di tengah lapangan, Kong Ali, sesepuh kampung berusia 70 tahun dengan janggut putih panjang dan tongkat kayu yang selalu menemaninya, berdiri dengan wajah serius. Dia mengenakan kopiah tua dan sarung yang sedikit pudar, tapi auranya tetap memancarkan kewibawaan yang membuat warga menghormatinya. "Kita semua tertipu," katanya, suaranya berat namun penuh kebijaksanaan. "Tapi lihat anak ini," lanjutnya, menunjuk ke arah Roji yang berdiri sendirian di pinggir lapangan mengenakan baju koko kecil yang masih kebesaran. Warga terdiam, menatap Roji yang memandang ke tanah, tangannya memainkan ujung bajunya dengan kanjaleng. Ibu Darti, yang biasanya vokal, mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Kasihan anak itu," gumamnya. Bang Naming, yang masih merasa bersalah karena pernah mempercayai Udin, mengusulkan, "Kita patungan aja, bawa Roji ke dokter sunat, biar khitanan ini beres, nggak sia-sia." Ide itu disambut sorakan setuju dari warga. Dalam hitungan menit, topi-topi dan dompet terbuka, lembaran-lembaran uang receh dan beberapa lembar 100 ribuan terkumpul. "Ini untuk Roji," kata seorang ibu menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar. Siang itu, di bawah terik matahari yang membakar kampung sawah, sekelompok warga mengantar Roji ke sebuah klinik kecil di pinggir Kalideres. Klinik itu sederhana, dengan dinding cat putih yang sudah mengelupas dan bau antiseptik yang menyengat. Roji yang masih tampak bingung, duduk di kursi tunggu sambil memegang tangan Ibu Darti. "Jangan takut, Ji, ini untuk kebaikanmu," kata Ibu Darti, suaranya lembut. Dokter sunat, seorang pria tua dengan kacamata tebal, melakukan tugasnya dengan cepat dan hati-hati. Roji menangis sebentar, tapi wajahnya segera cerah saat diberi permen oleh perawat. Warga yang mengantarnya tersenyum lega, meskipun di hati mereka masih ada luka dari penipuan Udin. Bayang-bayang sang ustadz masih menghantui, seperti kabut yang tak kunjung hilang dari sawah-sawah kampung. 2 tahun telah berlalu sejak malam pesta khitanan yang mengguncang Kampung Sawah, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Lapangan kecil yang dulu dipenuhi pelaminan bambu, lampu kelap-kelip, dan musik dangdut kini kembali sunyi. Hanya sesekali digunakan anak-anak untuk bermain sepak bola di sore hari. Sawah-sawah di sekitar kampung masih hijau, bergoyang pelan ditiup angin malam, namun suasana kampung sawah tak lagi sama. Nama Udin atau Ustadz Udin kini menjadi semacam legenda kelam di antara warga, sebuah kisah tentang penipuan yang meninggalkan luka dan pelajaran pahit. Warga yang dulu mempercayainya, seperti Bang Namin dan Pak Haji Jimin, kini menghindari topik itu, malu mengakui betapa mudah mereka terbuai oleh sorban hijau dan senyum licik Udin. Namun, bayang-bayang Udin masih menghantui, seperti kabut yang tak pernah sepenuhnya hilang dari genangan sawah di pagi hari. Malam itu, di bawah langit gelap yang hanya diterangi bulan separuh dan lampu-lampu Petromax di teras rumah-rumah Tiplex, Nurdin, pemuda berusia 27 tahun kini, berjalan pulang dari kampung sebelah. Ia baru saja menghabiskan malam bermain domino dengan teman-teman di sebuah warung kecil di pinggir Kalideres, tempat orang-orang berkumpul untuk ngobrol dan minum kopi. Jaket jeansnya yang sudah usang sedikit basah karena gerimis tipis yang turun sejak sore, dan sepatunya penuh lumpur dari jalan tanah yang licin. Nurdin dengan rambut cepat yang mulai sedikit panjang dan mata yang masih waspada seperti dulu, memutuskan untuk mampir ke warung pecel lele di pinggir jalan utama kampung sawah. Warung itu dengan atap seng dan meja-meja plastik yang goyah adalah tempat favorit warga untuk makan malam atau sekedar ngobrol hingga larut. Saat Nurdin masuk, aroma ikan lele goreng dan sambal terasi langsung menyambutnya. Warung itu ramai, penuh dengan suara tawa dan denting piring. Di sudut ruangan, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, Nurdin melihat Samsul, teman lamanya dari pos ronda, sedang duduk sambil menyantap pecel lele dengan lahap. Din," sapa Samsul, mengangkat tangan dengan senyum lebar. "Mampir sini, bro." Nurdin menghampiri, menarik kursi plastik yang sedikit retak, dan memesan seporsi lele goreng. Mereka mulai mengobrol tentang hal-hal biasa, pertandingan bola, harga beras yang naik, dan keluhan tentang jalan kampung yang tak kunjung diaspal.
Tapi tiba-tiba Samsul memotong pembicaraan, matanya menyipit ke arah sudut lain warung. "Beng, lihat nih, siapa yang lagi makan?" bisiknya. Suaranya penuh kejutan bercampur ejekan. Nurdin menoleh, mengikuti arah pandangan Samsul. Di sudut warung, di bawah bayang-bayang lampu neon yang temaram, duduk seorang pria yang begitu dikenalnya. Sorban hijau yang sedikit pudar namun masih mencolok melilit lehernya. Baju koko putihnya sedikit kusut dan peci hitamnya miring seperti dulu. "Itu Udin." "Uje, seru Nurdin pelan, suaranya penuh kejutan dan kemarahan yang terpendam. Udin duduk santai, menyantap sepiring pecel lele dengan tangan kosong. Jari-jarinya penuh sambal. Ia tertawa pelan dengan seorang pria lain di mejanya, seolah tak ada beban di dunia ini. Seolah malam pesta 2 tahun lalu dan semua penipuan yang menyertainya hanyalah mimpi buruk yang telah dilupakannya. Nurdin merasakan darahnya mendidih. Ingatannya melayang ke malam pesta itu. Tumpukan kertas fotokopi di tas hitam, wajah kecewa Pak Haji Jimin, teriakan warga yang menyadari mereka ditipu, dan Roji, anak kecil yang tak tahu apa-apa, ditinggalkan ayahnya tanpa jejak. "Gue mau samperin dia," kata Nurdin. Suaranya bergetar, tangannya sudah mengepal, siap bangkit dari kursi. Tapi Samsul dengan cepat menahan Nurdin. Tangannya menekan bahu Nurdin dengan kuat. "Biarin aja, Din," bisik Samsul, nadanya serius. "Dia kayak belut, licin. Polisi aja nggak bisa nangkep dia 2 tahun ini. Lo pikir lo bisa apa?" Nurdin menghela napas panjang, matanya masih tertuju pada Udin. Ia tahu Samsul benar. Udin bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, entah karisma, kelicikan, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap, yang membuatnya selalu lolos dari jeratan. Nurdin memperhatikan Udin dari jauh. Pria itu tampak tak berubah. Sorban hijaunya, meski sedikit usang, masih memancarkan aura yang sama, seperti magnet yang menarik perhatian, namun juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Udin tertawa lepas, menyekau sambal dari jarinya dengan tisu, lalu menyeruput teh manis dari gelas plastik. Pria di sebelahnya, yang tampak asing bagi Nurdin, mengangguk penuh kagum pada setiap kata Udin, seolah sedang mendengarkan nasihat seorang ulama. "Lihat tuh," gumam Nurdin pada Samsul, "dia pasti lagi nipu orang baru. Orang itu kayaknya nggak tahu siapa Uje sebenarnya." Samsul mengangguk, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. "Kita nggak bisa apa-apa, Din. Dia selalu selangkah di depan." Malam itu, warung pecel lele tetap ramai. Tapi bagi Nurdin, dunia seolah berhenti di sudut tempat Udin duduk. Ia teringat malam penggerebekan, ketika polisi dan TNI hanya menemukan istri dan Roji di kontrakan, sementara Udin lenyap seperti asap. Ia teringat musyawarah siang harinya, ketika Kong Ali, sesepuh kampung, memimpin warga untuk patungan demi Roji, anak yang tak bersalah. Roji kini sudah besar, tinggal bersama ibunya di kampung lain, tapi kisah Udin masih menjadi luka yang belum sembuh di kampung sawah. Nurdin ingin berbuat sesuatu, ingin menghentikan Udin, tapi ia tahu bahwa pria itu bukan sekedar penipu biasa. Ada sesuatu dalam sorot matanya, dalam cara ia bergerak, yang membuatnya seperti bayang-bayang yang tak bisa disentuh. Saat Udin bangkit dari mejanya, meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja, ia melirik sekilas ke arah Nurdin dan Samsul. Sekilas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Nurdin berdiri. Udin tersenyum tipis, sebuah senyum yang seolah berkata, "Kalian tahu aku, tapi kalian tak bisa menyentuh aku." Lalu, ia berjalan keluar warung. Sorban hijaunya berkibar pelan di bawah lampu temaram, menghilang ke dalam kegelapan malam. Nurdin hanya bisa menatap, tangannya masih mengepal, hatinya penuh dengan campuran kemarahan dan ketidakpuasan. 2 tahun, bro, kata Samsul memecah keheningan. 2 tahun dia kabur, dan sekarang dia muncul lagi kayak gitu aja, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Nurdin mengangguk pelan, matanya masih tertuju ke pintu tempat Udin lenyap. Dia kayak belut, licin, nggak pernah tertangkap. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, bayang-bayang Udin seolah masih ada, seperti legenda yang terus hidup di kampung sawah. Misteri sang ustadz palsu tetap tak terpecahkan, dan sorban hijaunya menjadi tanda bahwa ia akan terus berkeliaran, menipu, dan menghilang, meninggalkan jejak yang tak bisa dilacak.